Tiens, on fait à Karim, j'y arrive pas. 22 bullets. Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibarai akan membahas alur cerita film yang cukup membrutalkan. Bercerita tentang seorang mantan ketua mafia Prancis yang sudah insaf namun malah diganggu kembali oleh ketua yang baru. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Charlie yang saat itu sedang menjemput anak bungsunya di rumah sang nenek. Diketahui kalau Charlie ini adalah ketua mafia yang paling dihormati dan disegani di negara Perancis. Namun saat ini, Charlie memutuskan untuk pensiun dari semua pekerjaan kotornya tersebut dan ingin hidup normal bersama keluarga. Ketika dalam perjalanan, anak bungsu Charlie yang bernama Anatoly memintanya untuk melihat sirkus yang ada di pinggir pasar. Charlie yang tahu kalau Anatoly sangat suka melihat sirkus, ia pun segera menurunkannya. Sementara Charlie akan memarkirkan mobilnya dulu sebentar di sebuah basement. Sesampainya di basement, Charlie sempat mendengarkan lantunan lagu yang sangat ia sukai. Kemudian ia turun untuk segera menghampiri Anatoly, namun tiba-tiba sekelompok pria bertopeng malah menembakinya. Kejadian ini begitu sangat cepat, namun untungnya saat itu Charlie terlihat masih bergerak hingga ia segera dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana, terlihat kondisi Charlie yang sekarang kritis. Dokter pun segera melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan 22 peluru yang bersarang di tubuh Charlie. Ketika operasi berlangsung, Charlie pun teringat akan kejadian masa mudanya. Waktu itu Charlie menjadi tahanan termuda dan kebetulan ia satu sel dengan ketua mafia pada zaman itu. Di sana Charlie menjadi sangat dekat dengan si ketua mafia, bahkan Charlie sudah menganggap orang ini sebagai ayahnya sendiri, begitupun sebaliknya. Hingga di suatu waktu akhirnya mereka berdua pun bebas. Beberapa minggu setelah Charlie bebas, ia mendapat berita yang mengabarkan kalau si ketua mafia telah tewas akibat dihabisi oleh saingan bisnisnya. Charlie tentu cukup terpukul dengan berita tersebut. Kemudian Charlie mengajak dua sahabatnya yang bernama Tony dan Karim ini orangnya untuk melakukan balas dendam kepada saingan si ketua mafia. Karena kalau mereka bisa menghabisi orang itu, maka mereka bertigalah yang akan menguasai mafia di sini. Sebelum melakukan aksinya, Charlie, Tony, dan Karim membuat perjanjian kalau mereka akan terus bersahabat sampai mati. Setelah itu mereka pun melakukan aksinya. Dengan cukup mudah, Charlie mampu menghabisi si target lalu pergi bersama Tony. Mulai dari sinilah Charlie menjadi sang ketua mafia baru yang paling dihormati. Sedangkan Tony dan Karim menjadi tangan kanannya. Kembali ke saat ini, terlihat Charlie yang sudah berhasil dioperasi namun masih belum sadarkan diri. Keluarga Charlie juga hanya bisa melihat dari luar jendela karena belum diperbolehkan masuk. Keesokan harinya ketika Charlie sudah siuman, ia didatangi oleh detektif polisi bernama Anna yang saat ini sedang menangani kasus Charlie. Detektif Anna mengatakan kalau di TKP penembakan Charlie ada beberapa bekas tembakan yang sengaja diarahkan ke tembok. Artinya ada satu orang dari kelompok penembak yang tidak benar-benar berniat menembak Charlie. Di sini detektif Anna meminta Charlie menyebutkan siapa kira-kira orang yang menginginkan Charlie mati. Namun Charlie menjawab kalau ia tidak tahu. Kemudian seorang pria datang menghampiri Charlie. Diberitahu kalau pria ini bernama Jack yang merupakan sepupu Charlie dan Jack juga kenal dekat dengan Tony dan Karim. Di sini Jack membawa Karim dan satu anak buahnya untuk menjenguk Charlie. Karim mengatakan kalau ia pasti menemukan pelaku yang telah membuat Charlie seperti ini. Malam harinya Karim langsung berniat akan mencari kelompok dari aksi penembakan tersebut. Kemudian Karim juga meminta Jack untuk tetap menjaga Charlie karena Karim yakin kalau musuh pasti akan datang kembali. Apa yang dikatakan Karim ternyata benar. Terlihat ada seorang pria yang menyamar menjadi dokter masuk ke ruangan Charlie lalu menembakinya.
Untungnya si penembak itu salah sasaran karena Charlie sudah dipindahkan ke ruangan lain oleh detektif Anna. Keesokan harinya, Charlie dihampiri sahabatnya yaitu Tony yang datang menjenguk. Diketahui kalau sekarang Tony lah yang menjadi ketua mafia karena Charlie memutuskan untuk pensiun. Di sini Tony mengatakan kalau ia sangat menyayangi Charlie karena ia sudah menganggap Charlie seperti kakaknya sendiri. Tony juga tidak lupa dengan janji mereka sewaktu muda yaitu sahabat sampai mati. Kemudian Tony mengatakan kalau ia akan segera mencari kelompok yang telah menembak Charlie dan tidak akan segan menghabisi mereka. Merci. Di hari berikutnya, Jack dan Karim kembali mendatanginya. Di sini Jack memberitahu kalau Karim telah berhasil mendapatkan satu orang dari kelompok yang telah menembak Charlie. Dan Karim telah menyandranya di suatu tempat. Kebetulan karena Charlie sudah mulai sembuh, ia pun akhirnya dibawa oleh Jack dan Karim ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan terlihat mobil mereka diikuti oleh mobil detektif Anna. Karim segera menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghentikan mobil tersebut. Hingga pada akhirnya detektif Anna pun tidak bisa lagi mengikuti mobil mereka. Sesampainya di sana, si penembak yang melihat Charlie datang tentu begitu merasa ketakutan. Si penembak memohon ampun sambil mengatakan kalau ia hanya diperintah oleh seseorang. Charlie pun berjanji kalau ia tidak akan menghabisinya asalkan si penembak mau memberitahu siapakah orang yang telah mengutusnya kemarin. Karena sudah paham betul akan kebrutalan Charlie, si penembak yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau orang yang memerintahkannya adalah Tony, sahabat Charlie sendiri. Charlie begitu terkejut dan sedikit tidak percaya kenapa Tony sampai setega itu kepada dirinya. Padahal kemarin Tony datang menjenguk dan mengatakan kalau Tony sudah menganggap Charlie sebagai saudara. Charlie kembali bertanya apa sebenarnya tujuan Tony ingin menghabisinya. Si penembak menjelaskan kalau Tony berniat akan mengedarkan barang haram di wilayah ini. Dan selama Charlie masih hidup, Tony tidak akan pernah bisa melakukan hal itu karena Charlie sangat membenci peredaran barang haram. Pada akhirnya Charlie mengerti apa yang diinginkan oleh Tony dan ia pun segera membebaskan Sandra tersebut. Pas Frédéric, faut pas. Si, faut. Kemudian setelah itu Karim meminta izin kepada Charlie agar ia membalaskan perlakuan Tony yang telah mengkhianati persahabatan mereka. Akan tetapi Charlie malah mengatakan kalau ia ikhlas jika dihabisi oleh Tony karena ia tidak mau sampai melanggar janji yang selama ini mereka pegang, yaitu persahabatan sampai mati. Venger à ta place, tu sais. Non, si on le tue, c'est une promesse. Setelah itu Charlie diantarkan oleh Jack untuk pulang ke rumah Charlie yang ada di pinggir pantai. Terlihat keluarga Charlie yang langsung menyambut sosok kepala keluarga mereka dengan kebahagiaan. Di sisi lain, Karim juga tengah berkumpul bersama keluarganya yang merupakan penganut agama Muslim. Sama seperti Charlie, Karim adalah sosok kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab. Sore harinya ketika Karim berjalan menuju ke mobil, tiba-tiba ada mobil hitam berhenti lalu langsung menculik Karim. Karim dibawa ke suatu tempat lalu disiksa habis-habisan. Ternyata yang menculik Karim adalah para anak buah Tony bersama satu Sandra yang tadi siang Charlie lepaskan. Ajudan Tony yang merupakan ketua dari kelompok itu meminta si Sandra yang tadi dilepaskan Charlie untuk menendang kepala Karim. Namun setelah itu tiba-tiba ia dihabisi karena dianggap telah membocorkan semua rahasia kepada Charlie. Kemudian si ajudan memerintahkan semua anak buahnya agar segera menghabisi Karim. Lalu mengirim jari Karim kepada Charlie sebagai tanda dimulainya peperangan dari Tony. Pagi harinya istri Charlie yang menerima paket COD, ia pun begitu senang karena baju lebaran yang ia pesan akhirnya datang. Namun saat dibuka, istri Charlie begitu shock karena ternyata paket itu berisi jari Karim. Setelah itu Charlie pun menghadiri pemakaman Karim. Terlihat keluarga Karim begitu terpukul atas kematian Karim yang begitu sangat mengenaskan. Melihat semua ini terjadi, Charlie tidak bisa lagi menahan amarahnya.
Ia pun langsung berniat akan menghabisi satu persatu orang yang telah membunuh Karim. Kemudian Charlie menghampiri anak buahnya. Charlie meminta kepadanya untuk membawa keluarga Charlie pergi sejauh mungkin dari kota ini karena sekarang peperangan akan dimulai. Di sisi lain terlihat ajudan Tony dan semua anak buahnya sedang berpesta merayakan keberhasilan mereka yang telah menyingkirkan Karim. Namun tak lama berselang, tiba-tiba Charlie datang dengan membawa granat dan satu pistol di tangannya. Di sini Charlie mengatakan kalau ia akan meledakkan granat ini jika mereka tidak mengumpulkan senjatanya. Setelah terkumpul, Charlie menyuruh seorang pelayan agar membuang semua senjata itu ke dalam akuarium. Kemudian Charlie mengatakan kalau dirinya akan menghabisi satu persatu dari mereka, namun tidak sekarang. Karena saat ini Charlie ingin memberi waktu untuk mereka agar berpamitan dulu kepada keluarga mereka masing-masing sebelum mati. Untuk membuktikan perkataan Charlie ini tidak main-main, ia pun menghabisi satu orang dari mereka. Sebab Charlie tahu kalau orang ini sudah tidak memiliki keluarga lagi. Anniversaire, Bastien. Keesokan harinya terlihat satu anak buah Tony sedang mendatangi makam anaknya untuk berziarah. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Charlie muncul dari belakang. Charlie mengatakan kalau hari ini adalah waktunya menyusul anakmu ke alam barzah. Beberapa hari kemudian memperlihatkan anak buah Tony yang sedang mengacak-acak kediaman Jack. Siang harinya Jack pulang dan ia begitu kaget saat melihat kediamannya sudah diacak adul. Jack sadar kalau ini adalah ulah anak buah Tony dan ia pun segera bergegas pergi ke persembunyian Charlie. Terlihat ada satu anak buah Tony yang tengah mengikuti Jack. Semua ini ternyata adalah rencana mereka agar bisa mengetahui persembunyian Charlie sekarang. Singkat cerita, Jack sudah tiba di tempat persembunyian Charlie. Saat masuk ke dalam, Jack langsung mengatakan kalau kediamannya sudah diacak-acak oleh anak buah Tony. Namun untungnya keluarga Jack sudah disembunyikan di tempat sepupunya. Bersamaan dengan itu, ternyata para anak buah Tony sudah ada di sana dan siap menangkap Charlie. Di sini Charlie meminta Jack agar pergi saja ke rumah sepupunya, sementara Charlie yang akan melawan mereka. Sayangnya ketika Jack akan pergi menggunakan speedboat, ia harus tertangkap dan akan segera diserahkan kepada Tony. Sementara itu, Charlie berhasil kabur menggunakan motor dan terjadilah kejar-kejaran. Di tengah pengejaran itu, Charlie dengan sengaja menabrakkan motornya ke mobil polisi yang sedang berkumpul. Dengan begitu, para anak buah Tony tidak berani menangkap Charlie yang sekarang sedang dikelilingi para polisi. Kemudian Charlie diamankan polisi dan ia kembali ditangani oleh detektif Anna. Di sini detektif Anna mengatakan kalau ia tidak akan menangkap Charlie asalkan Charlie berjanji bisa menemukan bukti kejahatan Tony. Ternyata detektif Anna juga menyimpan dendam kepada Tony atas kematian suaminya. Dari sinilah mereka pun akhirnya sepakat bekerja sama. Kita en commun. Oui. Berpindah ke Jack yang sekarang dibawa menghadap Tony. Di sini Tony meminta Jack untuk tidak lagi ikut campur dengan masalah Charlie. Apabila sampai Tony tahu kalau Jack masih ikut campur, ia tidak akan segan membantai keluarga Jack yang sekarang bersembunyi di rumah sepupunya. Malam harinya terlihat Tony sedang merayakan pesta pernikahan adik laki-lakinya. Tony sempat mengenalkan adiknya tersebut kepada semua orang sambil mengatakan kalau bisnisnya sekarang tidak terlepas dari bantuan sang adik. Di sisi lain, Charlie yang mengetahui kalau Tony sedang ada di tempat pesta, ia pun segera mendatangi markas barang haram milik Tony lalu melumpuhkan satu anak buahnya yang berjaga di sana. Ternyata Charlie mendatangi tempat itu adalah untuk mengambil semua data transaksi barang haram yang selama ini dijalankan oleh Tony. Setelah mendapatkan data tersebut, Charlie pun menodongkan pistolnya ke arah anak buah Tony. Anak buah Tony merengek seperti bayi dan memohon ampunan kepada Charlie supaya Charlie mau memaafkannya.
Charlie mengatakan kalau hal ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk Karim. C'est chiant, faire Karim, j'y arrive pas. Malam berikutnya, Tony yang baru tahu kalau semua data transaksi sudah dicuri oleh Charlie, ia pun mengamuk kepada para anak buahnya. Kemudian Tony menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk menculik anak Charlie bagaimanapun caranya. Karena dengan begitu maka Charlie pasti akan menyerah. Le prochain qu'il rate le but. Di sisi lain, adik Tony yang kemarin malam melangsungkan pernikahan, kini terlihat sedang berjalan-jalan bersama istrinya. Di tengah perjalanan, adik Tony dibuat kesal dengan pengendara mobil yang ada di depan mereka. Ketika adik Tony akan menghajar si pengendara yang ada di depan, tiba-tiba ternyata itu adalah Charlie. Beberapa hari kemudian memperlihatkan anak buah Charlie yang saat itu baru saja menjemput kedua anak perempuan Charlie di sekolah. Di tengah perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh mobil lain, lalu dari arah samping tiba-tiba di insiden ini, anak buah Charlie harus tewas sementara kedua anak perempuannya berhasil diculik oleh kelompok Tony. Tak lama setelah insiden itu, anak sulung Charlie berhasil ditemukan polisi di sebuah pom bensin dengan keadaan babak belur. Anak sulung Charlie mengatakan kalau mereka memberi pesan akan menghabisi si bungsu Anatoly jika Charlie tidak segera menyerahkan diri kepada mereka. Keesokan harinya, Charlie diam-diam menemui detektif Anna. Di sini Charlie memohon agar detektif Anna mau membuat berita palsu dengan pura-pura kalau Charlie sekarang telah dipenjara. Dengan begitu, Tony akan berhenti memburu Charlie dan melepaskan Anatoly, anak bungsunya. Charlie berjanji kalau setelah anak bungsunya bebas, ia akan memberikan semua bukti kejahatan Tony. Mendengar hal itu, akhirnya detektif Anna pun setuju. Fils sera en sécurité, je me rendrai. Namun ketika Tony mendengar berita tentang penangkapan Charlie, ia malah memerintahkan ajudannya untuk tetap menghabisi Anatoly, yaitu sebagai balasan karena Charlie sudah menghabisi adik laki-lakinya. Kemudian saat si ajudan akan pergi ke tempat Anatoly disandra, ternyata Charlie sudah siap membuntutinya menggunakan motor. Sesampainya di sana, Charlie berusaha masuk melalui jalan samping. Namun sayangnya untuk bisa sampai ke ruangan itu, Charlie harus melewati banyak kawat berduri yang mengelilingi tempat tersebut. Sementara itu, si ajudan yang sudah masuk, ia pun memerintahkan penjaga di sana agar segera menghabisi Anatoly. Si penjaga sempat menolak karena Anatoly hanyalah seorang bocah yang tidak tahu apa-apa. Namun ajudan Tony mengatakan kalau si penjaga menolak, maka ia juga akan menghabisi si penjaga. Kemudian si penjaga yang tetap tidak mau melakukannya tiba-tiba si penjaga segera melepaskan Anatoly. Namun sayangnya ajudan Tony yang sudah kembali sadar langsung menghabisi si penjaga. Setelah itu si ajudan membawa Anatoly dan jasad si penjaga ke dalam bagasi mobil karena ia berniat akan menghabisi Anatoly di tempat lain. Kemudian ketika si ajudan menjalankan mobilnya, tiba-tiba Charlie muncul yang membuat mobil itu menabrak pohon. Dengan cepat Charlie menghajar si ajudan dengan brutal sampai koat. Pada akhirnya Charlie berhasil menyelamatkan anak bungsunya. Keesokan lusanya Charlie mengatakan kepada sang istri kalau mereka sekarang tidak usah lagi bersembunyi. Ternyata Charlie telah menghabisi seluruh anak buah Tony tanpa ampun. Terlihat juga data kejahatan Tony yang kini ada di tangan detektif Anna. Sementara itu, Tony yang baru bangun tidur, ia sedikit terkejut karena sama sekali tidak ada orang di dalam rumahnya. Ketika Tony mencarinya di dapur, tiba-tiba Charlie muncul sambil menodongkan senjata. Tony yang sudah merasa kalah, ia pun meminta Charlie untuk segera menembaknya. Namun ternyata Charlie datang ke sini hanya ingin berdamai karena Charlie masih memegang janji mereka untuk bersahabat sampai mati. Hingga ketika Charlie lengah, Tony malah langsung menyerang Charlie sampai ia menodongkan senjatanya. Pada akhirnya Charlie sadar kalau Tony memang sudah tidak bisa diajak berdamai dan ia pun dengan mudah membalikan keadaan. Saat Charlie benar-benar akan menghabisi Tony, tiba-tiba para polisi datang untuk menangkap mereka.
Keesokan harinya, detektif Anna memberitahu Charlie kalau Tony akan menerima hukuman seumur hidup. Ia juga berterima kasih kepada Charlie karena telah membalaskan dendamnya kepada Tony atas kematian suaminya. Kemudian Charlie pun dibebaskan dari hukuman karena ia telah membongkar semua kejahatan Tony. Setelah keluar dari kantor polisi, Charlie langsung dijemput oleh Jack. Di dalam mobil, Charlie meminta Jack agar membawanya ke parkiran basement tempat pertama kali ia diserang. Sesampainya di sana, Charlie mengatakan kalau ia sebenarnya tahu jika Jack waktu itu ikut menembaknya bersama anak buah Tony. Charlie mengatakan kalau sekarang ia akan membalasnya. Mendengar hal itu, Jack langsung merasa ketakutan dan ia memohon kepada Charlie untuk memberinya pengampunan. Jack menjelaskan kalau waktu itu ia hanya diajak oleh Tony untuk menembak seseorang. Jack bersumpah kalau ia sama sekali tidak tahu kalau targetnya ternyata Charlie. Setelah tahu kalau targetnya Charlie, Jack hanya menembakkan senjatanya ke arah tembok dan sama sekali tidak diarahkan kepada Charlie. Charlie meminta Jack turun karena nampaknya Charlie tidak mau mendengarkan alasan apapun dari Jack. Di sini Jack terus meminta maaf, namun tiba-tiba ternyata Charlie hanya menembakkan senjatanya ke tembok dan sekarang semuanya sudah impas. Adegan berpindah ke Charlie dan keluarganya yang sedang berlibur di pantai Pangandaran. Charlie begitu sangat tenang dan bahagia karena sekarang tidak ada satupun musuh yang mengejarnya. Mulai saat ini, Charlie akan fokus kepada keluarga tanpa mau ikut campur lagi di dunia mafia. Tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bright Movie.